Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan saya Dian Widiantari di YouTube channel. Untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang bagaimana membuat rumusan masalah khusus untuk metode studi kasus. Untuk mengingatkan kembali bahwa metode studi kasus ini merupakan sebuah metode penelitian kualitatif atau salah satu penelitian kualitatif yang mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam, baik itu terhadap sebuah program, kemudian kejadian, atau bahkan proses atau bahkan aktivitas terhadap situasi sosial. Di sini ada kata situasi sosial. Yang dimaksud dengan situasi sosial di sini ada aktivitas, ada kegiatan, kemudian ada tempat, kemudian juga ada atau ada orang di sana. Nah, ini berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu yang diteliti itu hanya orang saja. Tetapi dalam penelitian kualitatif yang diteliti adalah situasi sosial, ada tempat dan juga ada aktivitas ataupun kegiatan. Oke, untuk penelitian kualitatif karena tidak didasarkan pada permasalahan, maka kita harus menghadirkan sentral phenomenon. Dalam penelitian kualitatif khususnya studi kasus ini, kita harus melakukan penelitian atau sesuatu yang kita teliti itu adalah sesuatu yang memiliki kemenarikan atau interesting. Itu salah satu syarat dari fokus penelitian. Hari ini kita banyak mendengar, banyak membaca berita-berita tentang sebuah lembaga pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini yang memiliki daya saing. Di antara mereka banyak memiliki program-program, ya, ada TK Alam, kemudian TK Tauhid, TK Tahfidz, kemudian juga ada TK Entrepreneur. Nah, yang menurut saya paling menarik hari ini adalah di taman kanak-kanak itu belajar tentang entrepreneur. Maka saya harus mencari sentral phenomenon yang berkaitan dengan pendidikan entrepreneur. Nah, ini bagaimana cara mencari sentral phenomenon nanti akan ada di video-video saya, ya. Nah, ini saya coba sentral phenomenon ini berasal dari berita saya ambilnya berita dari online gitu, ya. Kita tinggal mencari saja, masukkan keyword misalnya tentang pendidikan entrepreneur. Nah, maka saya dapatkan ini sentral phenomenon yang pertama, mengajarkan mental entrepreneur sejak masih kanak-kanak adalah hal yang penting dan seterusnya. Ini sentral phenomenon yang kedua. Ini merupakan reasoning akademik ketika ditanya kenapa kita melakukan penelitian tentang pendidikan entrepreneur. Kemudian saya cari lagi sentral phenomenon yang kedua untuk lebih menguatkan. Nah, di sini sangat bagus sekali informasinya. Ini dari halopacitan.com. Ini juga kita ambil dari berita tentang banyaknya entrepreneur wirausaha di suatu negara merupakan salah satu indikator penilaian negara tersebut dikatakan maju. Cukup dua sentral phenomenon ini sebagai bekal reasoning untuk melakukan penelitian kualitatif yang nanti akan kita tuliskan dalam bab 1. Nah, ini dalam penelitian kualitatif ini khususnya kita harus mengikuti tahapan proses penelitian khusus untuk kualitatif. Ini juga ada dalam video saya yang beberapa waktu lalu, nanti silahkan ditonton. Pertama, peneliti itu harus datang dulu ke lokasi penelitian, melakukan grand tour question dan juga grand tour observation. Akhirnya memiliki pemilihan terhadap fokus penelitian yang menarik gitu. Nah, kebetulan ini adalah salah satu tempat yang dikunjungi oleh mahasiswa bimbingan saya ke TK Durensawit 2 Jakarta. Nah, yang menarik di sana adalah pendidikan entrepreneurship sesuai dengan sentral phenomenon yang tadi. Ketika peneliti sudah memilih fokus penelitian yang interesting itu tentang pendidikan entrepreneurship, maka dalam studi kasus ini sebenarnya secara tidak langsung peneliti sudah menentukan untuk judul penelitian. Jadi judul penelitian yang studi kasus ini kita harus datang ke lokasi penelitian dulu, tidak bisa dilakukan di belakang meja atau di dalam rumah kita ngimplang judul gitu, ya. Nah, akhirnya kita memiliki sebuah judul yaitu Manajemen Pendidikan Entrepreneurship di TK Khalifah Durensawit 2 Jakarta. Kenapa di sini ada kata manajemen? Karena kebetulan program studi yang diambilnya adalah tentang manajemen pendidikan. Maka judul proposal atau judul penelitian kita harus berkaitan tentang manajemen pendidikan.
Nah, sekarang saya akan mencoba berbagi bagaimana membuat rumusan masalah berdasarkan judul ini ya, berdasarkan judul Manajemen Pendidikan Entrepreneurship. Maka rumusan masalah yang pertamanya atau rumusan masalah itu harus yang berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen karena judulnya tentang manajemen pendidikan. Nah, kita akan menggunakan fungsi manajemen dari FOAK, dari GRTRI, yaitu FOAK, Planning, Organizing, Updating, dan Controlling. Kita coba turunkan ke rumusan masalah. Oke, yang pertama saya tuliskan di sini bagaimana perencanaan pendidikan entrepreneurship ya di TK Khalifah Durensawit 2 Jakarta. Nah, tanda tanya. Ini merupakan rumusan masalah yang pertama dari fungsi manajemen yang pertama, yaitu perencanaan. Kemudian yang kedua kita coba tuliskan rumusan masalah dari fungsi manajemen yang kedua menurut GRTRI, yaitu bagaimana pengorganisasian pendidikan entrepreneurship di TK Khalifah Durensawit 2 Jakarta. Kemudian yang ketiganya bagaimana pelaksanaan pendidikan entrepreneurship dan seterusnya. Kemudian yang keempatnya ini adalah fungsi manajemen yang keempat dari GRTRI, bagaimana pengawasan. Nah, bagaimana pengawasan pendidikan entrepreneurship di TK Khalifah Durensawit 2 Jakarta. Nah, ini merupakan rumusan masalah yang mengacu kepada perorganisasian, yang mengacu kepada fungsi-fungsi manajemen karena kajian penelitiannya itu tentang manajemen pendidikan. Makanya rumusan masalahnya pun itu berkaitan dengan manajemen pendidikan. Nah, kenapa kita harus seperti ini di rumusan masalah? Karena ini akan mengguide kita untuk melakukan nanti membuat interview guide, bahkan untuk melakukan pembahasan di bab 4 nanti. Nah, nanti lihat video-video saya selanjutnya karena akan terus membahas ini secara berkaitan. Oke, teman-teman semuanya, demikianlah video saya kali ini tentang rumusan masalah untuk metode studi kasus. Silakan dilanjutkan tugas-tugasnya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.